Yang TNI aktif tuh harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka dulu. Ini memang sangat lucu sekali ya. Padahal kalau kita lihat sudah diketok RUU TNI sudah disahkan pada saat lalu. Dan bahkan hingga pada sore yang lalu, tepatnya tanggal 20 Maret, itu bahkan draft RUU juga sulit diakses ya. Entah kenapa. Seharusnya draft RUU itu bisa diakses dan bisa dipelajari oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesimpang siuran terkait RUU TNI yang sudah disahkan. Ini sangat lucu sekali loh, sangat lucu. Seharusnya draft RUU itu bisa diakses oleh siapapun, tetapi ini sulit diakses. Kalau kita lihat dalam prosesnya, itu bahkan juga diam-diam di hotel berbintang 5, dan bahkan pada saat lalu digeruduk. Memang tidak transparan seperti membuat perundang-undangan yang lainnya. Ini terkesan terburu-buru, terkesan mengejar target, terkesan tidak transparan dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali lah, di mana harapan masyarakat itu terkait PDIP yang saat ini masih belum berada di koalisi setidaknya bisa menerima aspirasi dari masyarakat terkait RUU TNI ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Wakil Ketua Komisi 1 jelaskan alasan draft RUU TNI susah diakses untuk menghindari perdebatan sengit di masyarakat. Ya, menurut saya lebih baik membuat perdebatan sengit dulu sebelum RUU ini disahkan. Tiba-tiba disahkan, ada perdebatan. Ini juga sangat wow sekali. Seharusnya transparan lah draft RUU, kalau bisa ya sampai di tangan masyarakat biar dipelajari. Akademisi juga biar mempelajari hal tersebut. Apalagi ini perundang-undangan ya, seharusnya perundang-undangan itu juga memperhatikan aspek macam-macam ya, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, para budayawan dan lain sebagainya. Seharusnya kan transparan pembuatannya. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh mata netizen. Banyak alasan, jangan-jangan memang RUU-nya belum dibikin alias dadakan seperti tahu bulat. RUU TNI telah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 20 Maret. Namun hingga kini draft resminya belum dapat diakses publik. Sejak awal pembahasan, minimnya transparansi menjadi sorotan. Hal ini memicu pertanyaan, mengapa DPR tidak membuka draft tersebut secara luas? Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, beralasan bahwa terbatasnya akses ini sebagai langkah untuk mencegah polemik selama proses pembahasan. Ini juga sangat wow sekali lah. Kami ingin menghindari perdebatan sengit dan tuduhan-tuduhan dari masyarakat karena pembahasannya masih berjalan. Kami menunggu sampai benar-benar selesai sehingga bisa menjawab kekhawatiran masyarakat. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Mbak Puan Maharani. Ini juga menurut saya sangat wow sekali lah. Di bulan Ramadan seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan aspirasi publik di bulan Ramadan, tetapi jangan ya seolah-olah di bulan Ramadan malah dibolak-balik ya, masyarakat yang harus berpositif thinking. Masyarakat itu terlalu berpositif thinking terus terhadap pemerintah, terhadap DPR RI, positif thinking. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ya Anda tahu sendiri lah. Nah, tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Kita jangan belum apa-apa berburuk sangka. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu. Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berburuk sangka dan
berprasangka negatif. Ini juga sangat lucu sekali. RUU-nya sudah disahkan, kita disuruh membaca draft RUU-nya dan jangan dulu berburuk sangka. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya draft RUU-nya itu bisa diakses publik, dipelajari lah minimal 6 bulan, 1 tahun, baru kalau ada kesepakatan dan disahkan. Ini sangat lucu, sudah disahkan tetapi draft RUU-nya tidak sampai ke masyarakat dan bahkan kalau kita lihat sangat sulit diakses sekali. Ini juga ada apa? Ini kan wah, akhirnya kan jadi gimana gitu ya di bulan Ramadan tetapi pembahasannya malah diam-diam, terkesan tidak transparan, tiba-tiba disahkan. Ini kan sangat wow sekali, sangat wow sekali. Saya tidak sependapat dengan pernyataan dari Mbak Puan ini ya terkait RUU TNI ini. Seharusnya bisa diakses dulu ke masyarakat, dipelajari baru disahkan. Kurang lebih seperti itu, bukan disahkan dulu tetapi draft RUU-nya sampai saat ini sulit diakses. Ini kan sangat lucu sekali. Ini bahkan dikomentari oleh korban checklist 1. Respon Puan terkait demo penolakan usai paripurna sahkan RUU TNI. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kita sama-sama harus mempunyai positif dahulu sebelum membaca, melihat. Tolong jangan berburuk sangka dan berprasangka negatif. Jangan percaya, ya seperti itulah. Nah, di sini yang cukup unik. Bukankah seharusnya dari mulai pembahasan sampai disahkan tuh sudah harusnya ada perubahan-perubahannya sudah di. Iya, kayak gini karena kan ini ditahan dulu. Kenapa? Karena terjadi kerancuan, karena di perdebatan yang sengit di masyarakat, terjadi penuduhan-penuduhan. Nah, padahal pembahasannya kan masih berjalan, pasal demi pasal masih dibahas. Diemnya pun juga dim, bahkan sampai dengan kalimat per kalimat, bahkan kata per kata, titik komanya pun juga, mana itu menjadi perdebatan karena setiap bagian dari undang-undang tersebut bisa memiliki makna yang panjang. Pembahasannya itu memang tidak dipublis gitu ya, soal di draftnya itu nggak di ini per pembahasan. Ya, kenapa? Karena kan draftnya berubah terus. Jadi kalau misalnya kita upload draft yang hari ini, draftnya berubah terus. Wow. Ya, memang seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ekspresi pengawalnya persis kayak gua yang tahu kalau temen gua lagi ngibul tapi tetap berusaha dengerin sampai kelar. Ya, Bu Puan tolong jangan kasih kita janji manis seperti itu. Dulu mantan saya juga bilangnya begitu. Alah, pernyataan jangan berburuk sangka sebelum membaca adalah paradok ketika dokumen yang harus dibaca belum dipublikasikan secara resmi. Menggunakan bulan Ramadan sebagai perisai dari kritik publik, mencampur adukan dimensi religius dengan kewajiban transparansi demokrasi. Iya, menurut saya sih masyarakat itu butuhnya transparansi, tidak diam-diam. Apalagi pembahasan RUU TNI ini, wah sangat bau sekali lah. Apalagi kita juga pernah pada saat lalu di zaman Orde Baru. Wah, karena pengalaman pada saat lalu lah akhirnya masyarakat saat ini ya kalau bisa jangan dulu lah. Justru bulan puasa doa rakyat yang disalimi. Wah, jangan berprasangka negatif tapi rapat diam-diam di hotel tengah malam bulan Ramadan. Draft RUU-nya entah di mana bisa diaksesnya. UU-nya dikebut kayak entah apa yang dikejar. Ya gimana orang gak seuzon, gerak-gerik kalian aja kayak gitu. Bandit emang. Ya seperti itulah, jadi sangat wow sekali ya. Bagaimana menurut Anda? Dan saat ini juga mahasiswa masih bergerak setidaknya ya menolak RUU TNI ya. Dan semoga saja aspirasi dari mahasiswa masyarakat bisa didengar lah oleh anggota DPR RI. Dan pada saat lalu tiba-tiba diketok itu juga sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba diketok, disahkan di tengah masyarakat saat ini curiga apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan kalau kita lihat dari sini, tabrak tata tertib pengesahan RUU TNI yang kilat dianggap cacat prosedur dan lain sebagainya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.